Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Sebelumnya perkenalkan saya Wayuni Minatul Zahro dari kelompok 9 akan memaparkan tentang perkembangan kemampuan kognitif dan psikomotorik. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas yang pertama tentang pengertian perkembangan kognitif, yang kedua, bagaimana proses perkembangan kognitif, yang ketiga, apa saja karakteristik perkembangan kognitif, serta faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Bagaimana? Penasaran? Oke, silahkan disimak video penjelasannya ya. Yang pertama, pengertian perkembangan kognitif. Sebelumnya, kemampuan kognitif itu merupakan suatu kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Nah, dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini akan memudahkan peserta didik dalam menguasai pengetahuan umum yang lebih luas sehingga anak akan mampu melanjutkan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan. Sehingga dapat dipahami bahwa perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurutnya, perkembangan kognitif seseorang anak itu akan terjadi secara bertahap. Nah, lingkungan tidak dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak. Seorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut. Tetapi, pengetahuan akan didapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif. Kemudian, perkembangan kognitif menurut Vygotsky lebih menekankan pada konsep sosiokultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Nah, berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disebutkan bahwasanya dapat dipahami bahwa kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, dan memikirkan lingkungannya. Selanjutnya, proses perkembangan kognitif. Menurut teori Piaget, proses perkembangan kognitif setiap individu pada saat tumbuh, mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa, mengalami 4 tingkat perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motorik dari lahir sampai usia 2 tahun. Kemudian ada tahap pra-operasional di mana dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian ada tahap konkret dan operasional yaitu usia 7 sampai 11 tahun serta tahap operasional formal yaitu mulai dari usia 11 tahun hingga ke atasnya. Tahap sensori motorik. Tahap sensori motorik terjadi pada bayi yang mulai bergerak dari tindakan refleks instiktif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Pada saat itu, bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia melalui pengkoordinasian pengalaman sensor dengan tindakan fisik. Kemudian ada tahap pra-operasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dari berbagai gambar. Kata dan gambar-gambar ini akan menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Selanjutnya, tahap konkret operasional yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda.
Tetapi dalam tahapan konkret operasional masih mempunyai kekurangan, yaitu anak mampu untuk melakukan aktivitas logis tertentu tetapi hanya dalam situasi yang konkret. Dengan kata lain, bila anak dihadapkan dengan suatu masalah secara verbal, yaitu tanpa adanya bahan yang konkret, maka ia belum mampu untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Selanjutnya ada tahap operasional formal yang terjadi pada usia 11 tahun sampai dewasa. Nah, di tahap ini remaja mulai berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Sehingga pada usia ini anak-anak mulai mampu bisa berpikir untuk menentukan bagaimana arah pikirannya, sehingga dia akan mulai bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya, karakteristik perkembangan kognitif. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap usia sekolah atau SD dan remaja, SMP dan SMA. Yang pertama, usia sekolah atau sekolah dasar. Pemikiran anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret operasional, yaitu masa di mana aktivitas mental anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. Pada masa ini, anak telah mengembangkan 3 macam proses yang disebut dengan operasi-operasi yang terdiri dari negasi, resiprokasi, dan identitas. Negasi adalah masa di mana anak hanya melihat keadaan permulaan dan akhir dari deretan benda. Dengan kata lain, mereka hanya mengerti permulaan dan akhirnya saja. Kemudian ada resiprokasi atau hubungan timbal balik. Di sini dimaksudkan ketika anak melihat bagaimana deretan dari benda-benda itu diubah. Anak-anak akan mengetahui bahwa deretan benda-benda akan bertambah panjang, tetapi tidak dapat lagi dibandingkan dengan deretan lain. Kemudian ada identitas. Identitas pada usia sekolah, anak sudah mengetahui berbagai benda yang berada dalam suatu deretan, bisa menghitung, sehingga meskipun susunan dalam deret dipindah, anak akan tetap mengetahuinya berdasarkan jumlahnya. Yang kedua, masa remaja atau SMP dan SMA. Pada masa remaja, kemampuan anak sudah semakin berkembang hingga memasuki tahap pemikiran operasional formal, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 dan 12 tahun dan terus berlanjut sampai usia remaja sampai masa dewasa. Pada masa remaja, anak sudah mampu berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang sudah tersedia. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak dibedakan menjadi 3, yaitu meliputi gaya pengasuhan, pengaruh lingkungan, serta keluarga. Yang pertama, gaya pengasuhan. Menurut Baumrind menekankan ada 3 tipe gaya pengasuhan yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak. Di antaranya ada gaya pengasuhan otoriter. Gaya pengasuhan otoriter adalah suatu gaya yang membatasi dan menghukum yang menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua dan menghormati pekerjaan dan usaha. Kemudian ada gaya pengasuhan otoritatif. Gaya pengasuhan otoritatif merupakan pengasuhan yang mendorong anak untuk tetap mandiri tapi masih menetapkan batas-batas dan pengendalian atas tindakan-tindakan mereka. Kemudian ada gaya pengasuhan permisi. Nah, pada gaya pengasuhan permisi ini itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada pengasuhan permisi indulgen dan gaya pengasuhan permisif indifferent. Gaya pengasuhan permisif indulgen merupakan suatu gaya pengasuhan di mana orang tua menjadi sangat terlibat dalam kehidupan anak, tetapi menetapkan sedikit batasan atau kendali terhadap perilaku mereka. Kemudian pada pengasuhan permisif indifferent adalah gaya pengasuhan di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan juga memberikan andil yang cukup besar terhadap perkembangan kognitif dari si anak.
Lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kognitif anak adalah lingkungan yang mampu merangsang rasa ingin tahu, kemampuan anak untuk mengetahui, serta menyelesaikan masalah, serta mengembangkan alternatif dari penyelesaian suatu masalah. Kemudian yang ketiga adalah keluarga. Keluarga sebagai fondasi bagi perkembangan anak ke depan hendaknya mampu menciptakan suasana yang harmonis, hangat, dan penuh kasih sayang. Demikian penjelasan dari kami tentang perkembangan kognitif dan psikomotorik yang dapat kami sampaikan. Apabila ada banyak salah kata maupun perbuatan dalam penyampaian materi tersebut, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.